Oke, silakan. Bisa dimulai. Ya, baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya suara saya apakah jelas terdengar, wabarakatuh. teman-teman? Jelas. Ya, Jelas jelas ya. Ustaz, Baik. jelas. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada suara orang lagi ngaji ya, karena tempat saya dekat masjid. Ya, Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz dan juga teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini saya Ananda Gilang Fajar Anugrah serta teman saya Asy'ari Putra Ihsan Pulungan akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang penyebaran pusat peradaban ke tiga benua dan dominasi peradaban wilayah tengah atau wilayah Arab. Sebelumnya akan saya yang mempresentasikan terlebih dahulu. Jadi penelitian yang kami buat ini akan menganalisis dan menjelaskan proses penyebaran peradaban yang dilakukan oleh anak Nabi Nuh alaihi salam ke tiga benua besar, yakni ada Asia, kemudian Afrika, dan Eropa. Dan juga kita tahu bahwasanya di masa Nabi Nuh terjadi banjir bandang yang sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh merupakan banjir bandang terbesar yang hampir memusnahkan penduduk yang ada di bumi. Saya langsung masuk saja ke pembahasan terkait dengan penyebaran peradaban ketiga benua. Mengenai penyebaran peradaban ketiga benua dan dominasi peradaban wilayah merupakan hasil dari proses yang panjang dan berlangsung sejak masa prasejarah ketika manusia itu belum mengenal adanya tulisan sampai terbentuknya masyarakat yang maju dengan sebuah sistem sosial, politik, ekonomi, serta budaya yang kompleks. Secara bahasa atau terminologi, peradaban berasal dari kata adab yang bermakna tata krama, perilaku, atau sopan santun. Adapun secara istilah, maka peradaban kalau dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilahnya yaitu peradaban adalah segenap perilaku, sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh umat manusia dari waktu ke waktu, baik dalam realitas perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Adapun yang peradaban itu diartikan ya bahwa kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi. Ada juga yang menyebutkan bahwa peradaban itu adalah kumpulan hasil dari budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara fisik, ya seperti contohnya sebuah bangunan, jalan, ya atau monumen, maupun non fisik, ya seperti nilai-nilai, tatanan, seni budaya, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian saya lanjut lagi, penyebaran pusat peradaban ketiga benua yaitu Asia, Eropa, dan Afrika dapat dilihat sebagai sebuah proses yang panjang yang melibatkan migrasi manusia, ya perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, kemudian pasti di situ ada pertukaran budaya,
serta pertumbuhan dan kemunduran peradaban. Wilayah Asia, Eropa, dan Afrika yang kita kenal sekarang telah menjadi sebuah panggung utama bagi berbagai peradaban di dunia yang saling bersaing dan bertukar pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mungkin teman-teman sudah populer ya dengan kerajaan-kerajaan atau peradaban-peradaban yang berada di tiga benua seperti Asia, Eropa, dan Afrika. Peradaban besar manusia berawal dari tiga benua besar. Jadi awalnya itu dari tiga benua, ya. Ada Asia, Afrika, dan Eropa. Ketiganya merupakan tempat munculnya pusat peradaban awal manusia. Kita sering mendengar ada peradaban Mesopotamia, ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Lembah Indus yang berada di anak benua India atau Asia Selatan. Kemudian ada peradaban Cina atau Tiongkok. Kemudian peradaban Yunani dan juga peradaban Romawi. Kemudian di antara ketiga wilayah tersebut, Asia, Afrika, dan Eropa, kawasan Timur Tengah atau yang sering disebut wilayah tengah, karena memang Timur Tengah ini itu dikatakan sebagai pusatnya dunia, memiliki peran yang sangat dominan. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di wilayah Timur Tengah atau wilayah Middle East. Memiliki peran yang sangat dominan karena letaknya strategis di persilangan tiga benua. Teman-teman mungkin kalau bisa melihat peta atau globe, ya memang sangat strategis Timur Tengah ini. Ya ada berada di tiga persimpangan ya, ke Eropa, kemudian ke Afrika, dan juga bisa ke Asia. Jadi memang di tengah-tengah wilayahnya. Jadi sangat strategis. Dan kemudian menjadikan kawasan Timur Tengah ini atau kawasan tengah ini sebagai pusat kekuasaan politik, jalur perdagangan, dan tempat pertemuan berbagai kebudayaan serta agama-agama besar yang ada di dunia. Maka dari itu mengenai penyebaran pusat peradaban dan dominasi wilayah Timur Tengah atau wilayah tengah menjadi kunci untuk menelusuri akar perkembangan peradaban global. Ya tentu ya, wilayah tengah atau yang kita kenal sekarang Timur Tengah, Arab, itu memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah peradaban manusia. Karena memang permulaannya dari sana. Nah, pasca peristiwa banjir bandang yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, maka dimulailah peradaban manusia yang baru. Jadi peradaban itu kan dimulai dari masa Nabi Adam alaihi salam dan juga Sayyidati Hawa. Nah, kemudian dari sana yang kemarin sudah dibahas, ada anak-anaknya, ada Qabil, ada Habil. Nah, kemudian setelah itu sampailah ke masa Nabi Nuh alaihi salam. Di masa Nabi Nuh terjadi sebuah banjir bandang. Ya, banjir bandang terbesar yang hampir memusnahkan semua makhluk bahkan yang ada di dunia, yang hanya menyisakan beberapa orang saja. Nah, seperti seperti Nabi Nuh itu sendiri, kemudian anak-anaknya, dan juga hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera atau kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri, ya, ini teman-teman memiliki 4 orang putra. Yang pertama ada Sam, kalau orang Barat itu bilangnya Sem. Kemudian ada Ham, kemudian ada Yafis. Dan yang terakhir ada Kan'an. Kan'an ini adalah satu-satunya putranya Nabi Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3, Sam, Ham, dan Yafis itu beriman kepada Allah, sedangkan Kan'an ini tidak beriman kepada Allah. Nah, maka di dalam kisahnya, di dalam Al-Quran, Kan'an ini tidak mempercayai ajaran ayahnya atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh ayahnya, malah dia itu pergi ke puncak gunung
untuk berlindung dari banjir bandang yang sangat besar. Dan akhirnya Allah menenggelamkan Kan'an ini. Maka tersisalah ketiga putra Nabi Nuh alaihi salam yang ikut masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah menyebutkan bahwa seluruh Bani Adam di muka bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh alaihi salam yang tersisa pasca banjir yang besar itu, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Jadi kita ya bisa dikatakan nenek moyang kita itu ya Sam, Ham, dan Yafis. Nah, di mana nanti Sam, Ham, dan Yafis ini mempunyai keturunan juga. Kemudian penyebaran keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Pembahasan mengenai penyebaran pusat peradaban ketika ketiga benua dimulai pasca peristiwa banjir bandang yang tadi sudah saya jelaskan yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ini dijelaskan juga di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dari Ali bin Abi Tolhah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tiada manusia yang tersisa selain keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga dari Sa'id bin Abi Urwah dari Qatadah rahimahullah tentang firman Allah, beliau mengatakan semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Para ahli juga sepakat bahwa seluruh keturunan manusia berasal dari ketiga anaknya Nabi Nuh. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat As-Saffat ayat 77. Wa ja'alna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang artinya dan kami jadikan anak-anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sam adalah bapak orang Arab, Ham adalah bapak orang Habasyi atau Afrika, dan Yafis adalah bapak orang Romawi atau mungkin yang kita kenal sekarang Eropa. Imran bin Husain meriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hadis yang serupa. Di dalamnya terdapat redaksi yang dimaksud dengan Romawi di sini, yang pertama yaitu bangsa Yunani yang dinisbatkan kepada Rumi bin Labeti bin Yunan bin Yafif bin Nuh alaihi salam. Nah, untuk urutannya sendiri, Yafif ini adalah anak pertama. Kemudian Sam dan disusul dengan Ham. Jadi anak pertama itu Yafif, yang kedua itu Sam, yang ketiga itu Ham dan Ham adalah anak bungsu dari Nabi Nuh alaihi salam. Nasab seluruh umat manusia di dunia ini kembali kepada salah satu dari ketiga anak Nabi Musa alaihi salam tersebut. Dari keturunan ketiga anak Nabi Nuh inilah silsilah umat manusia terbentuk. Yang pertama, Yafif memiliki 6 orang anak, yakni ada Kumar, atau biasa disebut Gomer. Kumar melahirkan keturunan ya Turki, ya bangsa Turki, kemudian Tartar, kemudian Rusia, dan juga bangsa-bangsa Eropa. Mungkin seperti orang-orang yang ada di Chechnya, salah satu negara bagian dari Rusia, ya Chechnya, atau mungkin Dagestan, ya kita mungkin banyak fighter UFC ya, itu banyak yang berasal dari dataran Rusia, terutama Dagestan dan Chechnya. Kemudian ada Yunan melahirkan keturunan Yunani, Kaitami, dan Romawi. Romawi yang pertama itu adalah bangsa Yunani, ya, yang tadi dinasabkan kepada Rumi bin Labti bin Yunan bin Yafif bin Nuh alaihi salam. Kemudian ada Maguk, atau orang barat itu biasa bilangnya Magog. Ya. Maguk melahirkan keturunan Cina. Ya. Nah, disebutkan bahwa Ya'jud dan Ma'jud ini merupakan
keturunan dari anak Nabi Nuh yang pertama, yaitu Yafith bin Nuh alaihi salam, yang memiliki ciri-ciri matanya itu sipit ya, matanya itu sipit-sipit. Nah, kemudian ada Maseh. Maseh ini melahirkan keturunan bangsa Athban atau Kaukasus. Nah, terus ada juga Girasi dan Tubal. Selanjutnya, anak Nabi Nuh yang kedua, Sam, memiliki 5 orang anak keturunan, yakni Arfakhshad, Arfakhshad, Arfakhshad ini melahirkan keturunan Ibrani, Armenia, dan juga Arab. Kemudian ada anak yang bernama Arom atau Irom. Arom melahirkan keturunan bangsa Suryani. Kemudian ada Asyur. Asyur melahirkan keturunan Jaromikoh, Kurdi, Nabatea, dan lainnya. Dan ada Lam dan Laud yang melahirkan keturunan bangsa Persia. Nah, dan juga Ham memiliki 4 orang anak, yakni Kush, Kan'an, Misr, dan Qut. Dari keempat anak ini, Ham melahirkan keturunan India, Pakistan, Sudan, Negro, Gipsi, dan juga bangsa Afrika yang berkulit hitam atau berkulit gelap. Penyebaran manusia pasca Nabi Nuh alaihi salam merujuk kepada 3 keturunannya yang bermigrasi ke Eropa, keturunan Yafith itu bermigrasi ke Eropa. Kemudian keturunan Sam itu di Arab, dan juga keturunan Ham itu ke Afrika. Kemudian dari mereka bertiga lahir beberapa ras di muka bumi ini. Nah, ras manusia sendiri menurut Kroeber itu dibagi menjadi 4 macam ras. Yang pertama ada ras Kaukasoid atau kulit putih. Ras manusia ini sebagian besar menetap di benua Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, India bagian utara, Australia, Amerika bagian utara, sebagian Amerika bagian selatan, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Nah, memang kalau diperhatikan teman-teman, melihat wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, memang di sana banyak orang-orang dengan ras kulit putih. Nah, seperti di India bagian utara. Nah, kalau teman-teman sering melihat di YouTube ya atau di Google gitu, sering searching, ini beda antara orang India itu wajahnya beda. Kalau India bagian utara itu memang orangnya tuh kulit putih kebanyakan ya. Jadi kayak artis-artis Bollywood itu kebanyakan dari wilayah India bagian utara. Sedangkan India yang bagian selatan itu bisa dikatakan tertinggal dari India bagian utara. Nah, kota-kota bisnis yang ada di India juga kota-kota yang tempat pusat teknologi itu juga letaknya kebanyakan di India bagian utara. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang saya ingin melanjutkan ada ras Mongoloid, yaitu kulit kuning, ya, kuning langsak ya, langsat. Ras manusia ini sebagian besar menetap di Asia Utara. Asia Utara itu seperti Mongolia ya. Kalau kalau negara sekarang itu Mongolia, Cina, ya Asia Timur, Korea, Jepang, Taiwan. Kemudian Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara nih ya Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Singapura juga, Thailand, Madagaskar, kemudian ada Madagaskar. Madagaskar ini letaknya di lepas pantai timur Afrika, ya. Kemudian India Timur Laut, ya, Eropa Utara, Amerika Utara, dan Amerika Selatan ya. Penyebarannya memang ada yang ke sana juga. Kemudian yang terakhir yang ketiga ada ras Negroid atau yang kulitnya gelap. Ras manusia ini sebagian menetap di benua Afrika, ya, di wilayah selatan Gurun Sahara. Kemudian mereka bermigrasi ke Amerika Utara, ke Amerika Selatan, Eropa, dan Timur Tengah. Ya, makanya waktu itu di Amerika juga sempat terjadi ya
rasisme yang sangat luar biasa. Ya, karena itu merupakan orang-orang yang bermigrasi dari benua Afrika ke Amerika. Nah, yang terakhir ada ras-ras khusus, ras manusia yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ras yang tadi telah disebutkan, antara lain Busman atau penduduk di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Ya, Gurun Kalahari itu letaknya mungkin di negara Tanzania ya kalau sekarang tuh. Kemudian ada Ainu, itu penduduk di daerah Pulau Hokkaido di Jepang, wilayah Pulau Jepang yang paling utara, Hokkaido yang berbatasan dengan Rusia. Kemudian Polinesia, Kepulauan Mikronesia itu yang letaknya itu cukup di dekat Papua tapi ke sana lagi ya, di sebelah sana tuh yang pulau-pulau kecil. Nah, itu Mikronesia dan Polinesia. Kemudian dan juga Fedoid ya, penduduk di daerah pedalaman Sri Lanka. Ras adalah suatu sistem untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri-ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Jika kita merunut kembali kepada sejarah asal muasal manusia, Nabi Adam alaihissalam sendiri adalah manusia yang paling pertama di bumi. Sebagai orang yang pertama kali membangun peradaban di dunia bersama istrinya Sayyidati Hawa. Dari merekalah kemudian lahir Habil, Qabil, Syith, dan seterusnya. Sampai zamannya atau sampai Nabi Nuh alaihi salam. Jarak dari Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam itu berkisar 10 generasi. Selanjutnya mungkin presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Asy'ari Putra Ihsan Pulungan. Dipersilakan. Ya, suara saya terjelas, Ustaz? Jelas, Terdengar? Ustaz. Oh, ya. Jelas. Saya akan melanjutkan presentasi ini dimulai dari keturunan Sam bin mulai dari keturunan Sam bin Nuh. Nah, dari keturunan Sam bin Nuh ini terdapat dalam kurun waktu 1000 tahun terdapat 2 kenabian, yaitu yang pertama Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh. Nabi Hud sendiri memiliki nasab Hud bin Salah bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Maka itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Hud ayat 50, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kaum Ad ini berasal dari anak Sam, yakni Iram. Yang kedua, Nabi Soleh. Nabi Soleh yang Allah utus kepada keturunan Sam, yang mendiami wilayah utara Jazirah Arab. Jadi tadi kalau kaum Ad itu di bagian Arab Selatan, kalau kaum Samud ini dia domisilinya di wilayah utara, di wilayah Arab Utara. Samud, kaum Samud ini merupakan keturunan Sam yang memiliki nasab Samud bin Jasir bin Imran bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Soleh sendiri memiliki nasab Soleh bin Ubaid bin Masih bin Jadir bin Samud bin Astir bin Iram bin Sam bin Nuh. Pada masyarakat keturunan Sam ini penyembahan berhala merajalela hingga tiba zaman Nabi Ibrahim. Jadi Sam ini, dari keturunan Sam ini melahirkan banyak nabi. Mulai dari Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, sampai seterusnya ke bawah. Kemudian keturunan Ham bin Nuh. Keturunan Ham bin Nuh ini kebudayaan Mesir kuno dan Sumeria adalah maestronya. Jadi keturunan Ham ini
Menurut Hasan Munis dalam kitabnya Al-Hadarah Al-Alam, Mesir kuno adalah pencapaian tertinggi dari keturunan Ham. Pada masyarakat Ham ini, pada masyarakat keturunan Ham berkembang berbagai pemikiran dan falsafah spiritualisme religius. Pencarian akan Tuhan itu hidup di masyarakat keturunan Ham. Di sini ada dua tipikal utama yang menjadi ciri khas spiritualisme keturunan Ham. Ya, ini yang pertama penyembahan kepada raja yang sangat berkuasa, kemudian penyembahan kepada dewa-dewa dengan representasi utama dewa matahari. Kemudian selanjutnya keturunan Yafits bin Nuh. Keturunan Yafits adalah kelompok manusia dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang dipercaya mendiami wilayah Eropa Timur, Asia Tengah, dan Asia bagian utara. Keturunan Yafits berimigrasi ke utara dari pertama Mesopotamia menuju wilayah sekitar Laut Hitam dan pegunungan Kaukasus. Kemudian dari kedua tempat itu mereka menyebar ke barat menuju Eropa dan ke timur menuju pegunungan Altai di Mongolia. Dalam sejarah Islam tidak banyak ditemui catatan tentang perkembangan spiritual dan religius keturunan Yafid. Tetapi menurut Said Qutb dalam bukunya Al-Islam wal Muskilat Al-Hadarah, keturunan Yafid cenderung mengembangkan aspek-aspek material kehidupan seperti filsafat, seni, sains, dan teknologi. Mereka adalah perintis peradaban besar di Eropa seperti Yunani, Romawi, dan Persia. Walaupun keturunan Yafid maju secara material, seringkali tersesat secara spiritual. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni peradaban wilayah tengah. Jadi sebelum menyebar ke tiga benua, keturunan Nuh mendiami wilayah Arab Tengah. Mendiami wilayah tengah, yakni Arab. Dijelaskan di sini bahwa penduduk wilayah tengah mayoritas adalah keturunan Sam bin Nuh yang merupakan leluhur bangsa Arab atau bangsa Semit yang meliputi bangsa Arab Ibrani, Asyur, Babilonia, dan Fenisia. Secara rincinya itu meliputi dari Mesopotamia, Sungai Nil, Syam, Libanon, Syam yang sekarang berubah jadi 5 ya. Suriah, Libanon, Jordan, Palestina, dan Israel. Sampai ke Arab bagian bawah di Arab Selatan itu, di yang sekarang Yaman. Yang pertama di wilayah Mesopotamia. Di wilayah Mesopotamia ini dihuni oleh keturunan Sam bin Nuh seperti bangsa Asyur dan Babilonia. Mereka menciptakan sistem tulisan, kodifikasi hukum, astronomi, dan arsitektur monumental. Kemudian di Sungai Nil, walaupun sering dikaitkan dengan Ham bin Nuh, jadi di Syam ini ada sebagian keturunan Ham bin Nuh di situ. Akan tetapi terdapat interaksi dan pengaruh yang sangat kuat dengan bangsa Semitik dari wilayah timur yang merupakan keturunan Sam bin Nuh. Daerah Syam ini menjadi jembatan perdagangan dan budaya. Bangsa Fenisia yang merupakan keturunan Sam mendiami pesisir Libanon dan Suriah adalah pelaut-pelaut ulung yang mendirikan koloni hingga ke Afrika dan Eropa. Selanjutnya itu di bagian Arab Selatan, penduduknya mereka tinggal di Yaman, di Hadramaut di Yaman, dan di sepanjang pesisir. Bahasa yang mereka gunakan yakni bahasa Semit kuno, Sabea atau Himyar, yang mirip dengan bahasa Ethiopia di Afrika. Arab Selatan sendiri memiliki hubungan erat dengan Mesir. Daya tariknya yakni pohon gaharu yang bernilai sangat tinggi untuk acara ritual di kuil dan pembungkusan mumi. Jadi domisili wilayah tengah ini bukan merupakan penaklukan wilayah atau penjajahan,
Akan tetapi dominasi kultural, ekonomi, dan intelektual. Dari segi bahasa sendiri, bahasa-bahasa Semit merupakan bahasa yang digunakan di diplomasi dan perdagangan internasional selama berabad-abad. Kemudian sistem hukumnya juga dipengaruhi oleh wilayah tengah, kodifikasi umum, Hammurabi, dan Babilonia yang merupakan hukum di wilayah sekitarnya. Dan dari segi agama, tradisi Ibrahimik, yakni Yahudi, Kristen, dan kemudian Islam terakhir, lahir di wilayah tengah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan, saya kembalikan kepada Saudara Gilang. Ya, baik. Terima kasih Saudara Syari yang sudah mempresentasikan eh, terkait keturunan-keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi untuk kesimpulan dari yang telah kami presentasikan berkaitan dengan penyebaran peradaban ketiga benua, bahwasanya penyebaran pusat peradaban ketiga benua dan dominasi peradaban wilayah Timur Tengah atau wilayah tengah adalah dua hal yang menjadi peran penting dalam sejarah pada manusia. Setelah bencana banjir bandang yang menimpa Nuh alaihi salam, dimulai dari peradaban manusia baru yang dibawa oleh keturunan Nabi Nuh ketiga benua besar, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Nabi Nuh yang tadi sudah dijelaskan, itu memiliki 4 orang anak, Yafith, kemudian Kanaan, Sam, dan Ham. Kanaan sendiri tenggelam bersama kaum Nabi Nuh karena mengingkari ajaran ayahnya. Ya, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga keturunan Nabi Nuh inilah peradaban baru dimulai pasca terjadinya banjir bandang. Kemudian ya, dominasi peradaban wilayah tengah itu juga bisa kita pahami sebagai peran yang besar, ya, peran besar kawasan Timur Tengah Arab sebagai pusat peradaban dunia dari masa ke masa, dari masa klasik hingga masa pertengahan terutama. Wilayah ini juga disebut tengah karena letak geografisnya memang berada di antara tiga benua di tengah-tengah, ya, sehingga menjadi jalur penghubung antar ketiga benua tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, silakan teman-teman yang ingin bertanya, kita buka diskusinya. Silakan. Ya, teman-teman, apa ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah kami lakukan? Mohon maaf bila tadi ketika kami menjelaskan ada kekurangan atau ada hal yang mungkin perlu diperbaiki atau diluruskan. Silakan teman-teman bisa memberikan masukannya kepada kami. Izin bertanya, Ustaz. Oh iya, silakan Ustazah. Sebelumnya Mungkin Ustaz Syari bisa bantu ya. ya. Sebelumnya jazakumullah khairan atas pemaparannya hari ini. Izin bertanya, Ustaz, mungkin lebih ke terkait keturunan Sam, Ham, dan Yafis. Kan tadi sudah dijelaskan ya karakteristiknya. Namun eh, eh, apa sih karakteristik utama peradaban yang lahir dari keturunan Sam, Ham, dan Yafis? Lalu bagaimana perbedaan itu membentuk arah perkembangan sejarah dunia? Baik, ada lagi Ustazah yang ingin ditanyakan? Insya Allah cukup, Ustaz. Cukup ya, itu dulu ya. Mungkin saya boleh minta dibantu sama Saudara Asy'ari. Boleh saya tambahkan.
Maaf tadi pertanyaannya bisa tolong diulang saja. Ya, Ustadz. Bagaimana karakteristik utama peradaban yang lahir dari keturunan Sam, Ham, dan Yafis, serta bagaimana perbedaan tersebut membentuk arah perkembangan sejarah dunia? Baik. Mungkin coba saya jawab. Jadi tadi keturunan Sam bin Nuh ini atau masyarakat yang menduduki wilayah tengah ini, mereka sudah menciptakan beberapa kemajuan ya, seperti tadi di Mesopotamia menciptakan sistem tulisan, kodifikasi hukum, astronomi, dan arsitektur monumental yang sam- yang cukup bertahan lama sampai kemudian terjadi peristiwa, saya lupa namanya, yang di bangsa Eropa itu kalau nggak salah Renaissance ya, yang kemajuan bangsa Eropa, kemudian bangsa Arab ini mulai tenggelam atau mulai meredup. Mungkin Ustaz Gilang ada pendapat atau dari teman-teman ingin menambahkan? Ya, izin ya menjawab tadi pertanyaan dari Ustazah. Terkait dengan karakteristik ya, dan bagaimana karakteristik itu bisa berpengaruh ya terhadap peradaban yang ada di dunia ya. Oke, saya izin menjawab. Tentunya setiap orang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, bahkan anak kembar pun juga itu walaupun wajahnya sama gitu ya, ya mirip sekali tapi pasti ya sifat kemudian karakternya itu berbeda. Mungkin ada yang nurun dari ayahnya, mungkin ada sifat yang menurun dari ayahnya atau sifat yang menurun dari ibunya ya, berkolaborasi. Nah, begitupun juga dengan anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam ya. Sam ya, ini kan yang tadi telah dijelaskan, ini adalah bapaknya orang-orang Arab ya. Bapaknya orang-orang Arab tuh, Sam. Nah, Sam itu biasa disebut ya kalau istilah sekarang itu Semit. Nah, Semit. Nah, ini kadang menjadi apa ya? Menjadi sebuah pembahasan. Terkadang ini juga menjadi alat propaganda ya sama orang-orang yang mengaku dia itu keturunan Semit ya, orang-orang Israel bisa dikatakan kayak gitu. Ya, ketika ada orang di luar Israel yang tidak menyukai mereka, maka dikatakan sebagai antisemit gitu ya. Nah, karakteristiknya orang-orang Arab dan orang-orang yang di sekitarnya ya bisa kita lihat bahwa orang-orang Arab ini memiliki karakter yang kuat gitu, memiliki karakter yang kuat. Kemudian juga secara fisik juga sama ya. Secara fisik juga orang-orang Arab ini memiliki kelebihan dibanding dibanding yang lainnya gitu ya untuk orang Arab. Kemudian itu eh, orang Arab ini juga memiliki harga diri yang tinggi, Jadi kenapa di wilayah sana itu ya keturunan Sam ini itu sering terjadi peperangan karena dan itu sangat merubah arah sejarah ya. Karena kan kalau misalnya harga dirinya ibaratnya disenggol lah, harga dirinya disenggol itu mereka akan marah gitu ya, akan eh, tidak terima gitu dengan yang dengan harga diri yang diinjak-injak gitu.
Itu ya karakteristik orang Arab yang saya tahu. Mungkin yang lain juga sama, cuma kita tahu ya bahwa orang-orang sana itu ya benar-benar tinggi lah harga dirinya dan juga benar-benar memuliakan nasab, terutama anak laki-laki. Kalau yang dari keturunan Sam ini yang merupakan bapaknya orang Arab. Nah, kalau yang orang Ham dan ini, kalau orang Yafid mungkin ya, itu mereka itu dikenal, saya mungkin kalau yang Ham mungkin bisa nanti dibantu ya sama teman-teman karena ini diskusi ya. Kalau Yafid ini yang saya tahu karakteristiknya itu mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan melakukan peperangan juga, ahli dalam bersenjata. Kemudian mereka juga banyak yang hidupnya itu nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tadi kan salah satu keturunan Yafid itu kan ada orang-orang Asia Timur, ya. Asia Timur kan berarti ada Mongolia, kemudian ada China atau Tiongkok, kemudian ada Korea Utara, Korea Selatan gitu yang sekarang gitu ya kalau diibaratkan negara yang sekarang, dan juga Jepang gitu kan. Jadi memang di masa kekaisaran Mongol ya, yang merupakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia saat itu, yang kekuasaannya itu sangat cepat. Bahkan apa ya? Ini kan keturunan Yafid ya. Bahkan bangsa Mongol ini itu hampir membuat peradaban Islam itu hilang dari muka bumi. Tapi ketika itu terjadi perang yang namanya perang Ain Jalut ya di wilayah Syam, yang dimana ketika itu semua dunia Islam termasuk ibu kota dari dinasti Abbasiyah yaitu Baghdad itu diporak-porandakan sama si bangsa Mongol ini, yang dimana bangsa Mongol ini merupakan keturunan Yafid ya, yang mereka itu ahli dalam memanah, ahli dalam menggunakan pedang gitu ya. Nah, ya mereka itu hampir menghancurkan peradaban Islam semuanya. Tapi ketika itu Allah menakdirkan dengan takdir yang lain, mereka berhasil dikalahkan dalam perang Ain Jalut. Kalau nggak salah tuh waktu itu sultannya itu siapa ya namanya? Saya lupa, mungkin nanti bisa ditambahkan ya sama teman-teman gitu. Nah, jadi seperti itu. Bahkan waktu itu Mongol juga pernah datang mampir ke Nusantara ya, ketika waktu itu dia kan gelarnya itu Khan ya, Khan. Waktu itu di Mongol itu ada raja namanya Kubilai Khan. Nah, itu datang utusannya itu datang ke Majapahit kalau nggak salah ya. Dalam buku sejarah itu yang pernah saya baca, datang ke kerajaan Majapahit tapi tidak diterima baik oleh kerajaan Majapahit. Dan yang saya tahu dari buku tersebut ya, yang pernah saya baca itu telinganya itu dipotong sampai dipotong, dan telinga yang dipotong itu tolong dikasih lagi ke Raja Kubilai Khan itu, yang ketika itu menjadi penguasa Mongol. Tahu seperti itu ya sangat marah gitu ya. Kalau nggak salah perang dengan Majapahit ya, tapi nggak lama sih perangnya, dan peperangan itu dimenangkan sama Rajapahit. Atau waktu itu ingin perang dengan Majapahit, tapi karena kekuasaan Mongol ketika itu sangat luas, jadi belum sampai nyerang Majapahit, sudah terjadi banyak pemberontakan di wilayah-wilayah yang lain. Mungkin itu ya Ustazah Adela yang bisa saya jawab terkait karakteristik Sam dan Yafid ya. Kalau untuk Ham ini mungkin nanti boleh teman-teman bisa menambahkan ya, karena tentunya jurnal yang kami buat ini ya, presentasi yang tadi kami sampaikan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Jadi boleh dilengkapi oleh teman-teman. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustadz Gilang. Ya, sama-sama Ustazah. Izin bertanya, Ustadz. Iya, silakan Ustazah. Ah, saya baca di halaman kedua ya, yang bagian peradaban wilayah tengah, itu disebutkan bahwa
daerah Syam ini menjadi jembatan perdagangan dan budaya. Contohnya adalah bangsa Fenisia yang merupakan keturunan Sam ini mendiami pesisir Lebanon Ya. dan Suriah. Mereka adalah pelaut ulung yang mendirikan koloni hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Berarti sebenarnya di dalam apa namanya yang disebut di dalam peradaban ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa orang-orang Eropa yang katanya merupakan keturunan dari Yafits, orang-orang Arab dari keturunan Sam dan Afrika dari keturunan Ham itu mereka pernah bermigrasi ya antar benua di sepanjang hidup mereka gitu kan kayak yang tadi bangsa Venesia terus juga disebutkan di makalah juga mereka kan karena strategis wilayahnya itu ada perdagangan juga di situ dan tadi juga pasti Ustadz menjelaskan bahwa mereka pun nomaden ya. Jadi bagaimana menurut Ustadz tuh tentang proses migrasi ini apakah benar-benar bahwa misalkan Yafits itu adalah nenek moyang gitu dari orang-orang Eropa dan Sam dari orang-orang Arab dan Ham dari orang-orang Afrika. Apakah memang seperti itu? Karena pada kenyataannya kan di dalam peradaban itu banyak terjadi migrasi atau perpindahan eh, penduduknya ya. Gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah. Ada lagi Ustazah tambahannya? Sudah tidak cukup itu aja. Oke, baik. Izin ya saya menjawab, nanti boleh ditambahkan sama Asy'ari. Kemudian juga boleh nanti ditambahkan juga sama teman-teman. Iya, mungkin saya izin menjawab. Pada awalnya yang tadi saya sebutkan Yafith, kemudian Sam, Ham, itu kan awalnya mendiami suatu tempat gitu kan. Kemudian mereka ini beranak pinak gitu kan, memiliki banyak keturunan. Nah, dari keturunan-keturunan ini mungkin ketika itu terjadi banyak peperangan sehingga akhirnya mereka yang kalah ini itu akhirnya hijrah atau melakukan migrasi ke tempat yang lain, mencari kehidupan yang lebih baik gitu kan. Sampai sekarang sebenarnya migrasi ini masih terjadi ya kalau kita masa kita sekarang, bahwa banyak orang yang ada di Suriah, orang-orang yang ada di negara-negara yang konflik, ya di Afrika juga banyak ya, tapi memang tidak terlalu tersorot ya oleh media kita kalau konflik di Afrika itu sebenarnya banyak. Makanya dari mereka itu banyak yang akhirnya melakukan migrasi ke Eropa atau ke negara-negara yang menurut mereka ini sepertinya kalau kami pindah ke sana itu kami akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, taraf hidupnya juga nanti akan lebih baik gitu ya. Nah makanya kan kita lihatnya Amerika lah. Amerika kan banyak tuh ya orang-orang negro, ya, orang-orang yang asalnya tuh aslinya dari Afrika gitu kan. Nah, di Amerika mereka hijrah ke sana, ya akhirnya mereka di sana bisa mendirikan tempat tinggal, kemudian mereka beranak pinak, memiliki keluarga, keturunan gitu ya. Sampai kalau misalnya teman-teman sering nonton basket ya atau NBA itu kan isinya rata-rata orang-orang yang Afro-Amerika ya, yang keturunan-keturunan Afrika gitu kan. Jarang kalau di NBA itu ada memang kulit putih, tapi jarang ya orang-orang yang kulit putih itu rata-rata ya itu mereka karena dari migrasi itu ya mereka jadi warga negara Amerika gitu. Kemudian juga petinju-petinju kita lihat juga banyak tuh yang apa namanya kulitnya itu berkulit gelap gitu ya, yang berasal dari Amerika, Afro-Amerika seperti itu. Nah di zaman dulu juga yang saya tahu juga seperti itu ya, karena banyak terjadi konflik kepentingan gitu ya, di mana kan pembunuhan itu sudah dimulai sejak zamannya anak Nabi Adam antara Qabil dan Habil gitu kan, yang apa namanya yang Qabil ini membunuh Habil gitu kan. Nah dari situ kan akhirnya pembunuhan itu tidak berhenti sampai di situ, bahkan skalanya itu lebih besar. Mungkin ketika zamannya Nabi Adam, Qabil ini hanya membunuh satu orang nih, Habil, tapi kan kemudian diikuti oleh yang lainnya gitu, skalanya besar, jadi sebuah peperangan gitu ya, terjadi banyak peperangan-peperangan gitu ya antara bangsa
Romawi dengan bangsa Persia, kemudian antara bangsa Arab yang Islam yang diwakili oleh bangsa Arab itu berperang dengan orang-orang yang ada di Eropa yang diwakili oleh Romawi. Kemudian juga berperang juga dengan Persia gitu. Nah, jadi disitulah mereka akhirnya banyak yang melakukan migrasi. Nah, dari migrasi itu kan pasti mereka nanti akan bertemu dengan penduduk asli yang di situ orang migrasi nih, kan bertemu. Nah, terjadilah nanti proses perdagangan atau pernikahan sehingga nanti ya akhirnya menyebar tuh ke seluruh dunia gitu ya. Kira menyebar ke seluruh dunia. Kayak orang Cina gitu ya, itu udah di mana-mana itu ya orang Cina. Bahkan di setiap negara yang mereka itu singgah, mereka itu membuat Chinatown di situ. Kota yang nuansanya itu ya nuansa Cina, yang dijual juga makanan-makanan Cina, makanan-makanan Tiongkok gitu loh. Untuk mengobati rasa rindu mereka terhadap tanah air gitu. Tapi pada mulanya ya memang Sam, Ham, dan Yafit ini mendiami sebuah wilayah gitu. Nantinya keturunan-keturunannya itu menyebar ke berbagai penjuru wilayah penjuru dunia. Mungkin itu sih Ustazah yang bisa saya jawab. Mungkin Ustadz Asy'ari bisa menambahkan Ustadz. Ya, saya coba menambahkan ya. Yang tadi keturunan Sam di pesisir Lebanon dan Suriah merupakan pelaut-pelaut ulung yang mendirikan koloni hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Saya pernah dengar dulu, kan bentuk bumi kan nggak seperti sekarang ya. Mungkin dulu kalau Eropa atau ke Afrika Utara itu tidak terlalu jauh seperti sekarang. Karena ada yang bilang bumi kan mengalami perubahan ya. Mulai mulai dari dulu yang satu kepulauan besar sampai sekarang sudah terpecah-pecah. Jadi hal yang wajar mungkin pada saat itu keturunan Sam sudah pergi ke Afrika Utara atau ke wilayah Eropa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih Ustadz buat penjelasannya. Baik, izin bertanya, Ustaz. Insya Allah, silakan Ustadz Isfa. Nah, tadi secara umum ya, eh, tengah sempat berperan jadi pusat dari perkembangan peradaban pada masa itu karena letak geografisnya yang berada di tengah. Nah, untuk negara kita, Indonesia tercinta ini, walaupun tidak di tengah, tapi cukup strategis ya, menghubungkan antara benua Australia dengan benua yang ada di atasnya, Asia maupun Eropa. Ini hal-hal apa yang kira-kira bisa diambil sebagai peluang bagi bangsa negara kita memanfaatkan letak geografis ini untuk mengambil peran yang besar manfaatnya bagi negara maupun bagi dunia. Terima kasih. Allah. Terima kasih Ustadz Isfa atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu. Terkait dengan letak geografis ya negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini Masya Allah memang wilayahnya sangat strategis ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya negara kita ini, negara Indonesia adalah Atlantis yang telah hilang ya. Itu Atlantis yang hilang. Nah, saking apa namanya strategisnya wilayah geografis kita, kemudian juga kekayaan alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Ya orang-orang di Eropanya Nusantara ya. Dulu kan dunia ini dibagi menjadi dua oleh kerajaan Spanyol dan juga kerajaan Portugis. Kalau nggak salah itu nama perjanjiannya perjanjian apa ya, Versailles atau apa saya lupa. Mungkin nanti Saragossa. bisa ya. Perjanjian apa Ustazah? Mohon maaf. Saragossa bukan ya kalau nggak salah.
Yang di Iya. Sulawesi itu kan ya dimulainya ya. Iya. Jadi apa namanya? Ketika itu kalau nggak salah Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang ada di Spanyol itu kan pasca peristiwa Reconquista yang dimana orang-orang Islam yang ada di Andalusia itu dipaksa untuk masuk agama Kristen. Kalau nggak mau masuk ke agama Kristen ya berarti diusir dari apa namanya tanah Andalusia gitu kan. Nah, itu ketika itu mereka membagi dunia menjadi dua. Sebelah barat itu menjadi wilayahnya Spanyol dan sebelah timur itu menjadi wilayahnya Portugis gitu kan. Makanya sampailah Portugis itu ke Pulau Maluku kan. Kalau Spanyol ke wilayah barat itu sampailah mereka ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Meksiko, kemudian Kolombia, Venezuela gitu kan. Negara-negara yang tadinya mungkin ada suku Indian ya di sana ya, suku Indian, suku Maya, suku Aztec gitu ya. Itu kan semuanya akhirnya berubah jadi negara-negara yang menggunakan bahasa Latin gitu kan, bahasa Spanyol dan bahasa Portugis gitu. Nah, kembali lagi ke negara kita gitu ya. Nah, Portugis itu sampai Maluku kalau nggak salah sekitar tahun 1400-an atau 1500 gitu ya. Nah, di mana kenapa sih mereka itu bisa membagi dunia menjadi dua? Karena kan ketika itu tahun 1456 Konstantinopel berhasil jatuh ke dalam pelukan Islam ya di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II yang dimana Konstantinopel ini kan merupakan pelabuhan yang strategis gitu kan, yang kota yang menjadi impian para raja dan para bangsawan untuk bisa dikuasai. Nah, karena Konstantinopel ini berhasil dikuasai Islam, akhirnya Eropa kan tidak bisa melakukan perdagangan dengan bebas lagi ke situ. Nah, kira mencarilah solusi lain gitu kan. Ya, yang tadi membagi dunia itu menjadi dua, di sebelah barat dan di sebelah timur. Akhirnya Portugis nyampe lah ke kita gitu kan, ke Pulau Maluku gitu. Di sana banyak rempah-rempah gitu kan, banyak rempah-rempah dan Masya Allah sampai sekarang juga rempah-rempah itu kan masih menjadi komoditas dari bangsa kita gitu ya, yang seharusnya ini bisa kita manfaatkan untuk apa ya, untuk mengambil peranan penting di dunia. Jadi nilai jual atau nilai tawar kita itu dari rempah-rempah yang dimiliki oleh negara kita gitu kan. Tapi sepertinya kita belum bisa menggunakan potensi itu dengan maksimal ya. Jadi ya daya tukar dari segi mata uang juga kita kan masih lemah. Kemudian paspor juga, paspor Indonesia itu bisa dikatakan masih lemah ya kalau di paspor Amerika Serikat gitu yang kekuatannya itu udah bisa sampai inilah gitu kan, udah tinggi gitu kan, karena memang negara adidaya gitu. Sebenarnya juga negara kita bisa nih jadi negara adidaya, tapi apakah kita itu bisa memainkan peran penting ya dengan kita mungkin eh, nilai tawar kita itu dengan rempah-rempah gitu kan, dan juga kita kan terletak di jalur perdagangan internasional gitu kan. Tapi jalur perdagangan itu sekarang kan diambil alih oleh negara tetangga kita tuh, Singapura gitu kan. Yang dimana Singapura akhirnya menjadi negara yang paling kaya nih di Asia Tenggara kan, karena kita Indonesia belum bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya gitu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan nanti ada pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Indonesia bisa apa namanya, bisa lebih berperan aktif gitu ya, bisa berpengaruh lah di dunia internasional gitu ya. Mungkin Indonesia sekarang ada pengaruhnya gitu ya, tapi kan lebih banyak sebagai negara apa ya, sebagai konsumen gitu ya, negara konsumen, di mana mobil-mobil yang ya dari mobil aja yang ada di negara kita itu kan kebanyakan pabrikan Jepang, atau sekarang yang lagi banyaknya mobil listrik itu dari Cina gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti Indonesia bisa melakukan ekspansi lagi lah gitu, melakukan perluasan pengaruh mungkin ya, bukan
ekspansi bersenjata, tapi pengaruh ke berbagai wilayah di dunia dengan geografis strategis yang dimiliki. Mungkin itu ya Ustadz Isfa Insya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas jawabannya. dari saya. Mungkin boleh Ustadz Asy'ari menambahkan. Ya, saya coba menambahkan ya, kenapa negara kita ini Indonesia tidak bisa menjadi berkembang atau memanfaatkan sumber daya alamnya? Karena negara kita ini masih tergolong negara berkembang dan ada istilahnya negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga ini yang tidak memilih bloknya, tidak masuk ke blok utara, tidak masuk ke blok selatan, ke blok barat atau blok selatan. Kemudian mungkin negara kita ini walaupun letak geografisnya strategis ya, di antara dua benua, di antara dua samudra, tapi tidak bisa menjadi kekuatan di Asia. Seperti yang Saudara Gilang tadi bilang, justru kalah dengan Singapura, negara kecil yang memegang perairan di Asia Tenggara ini. Mungkin negara kita masih kekurangan diplomat ya, diplomasi negara kita tidak terlalu didengar lah di dunia, di PBB. Mungkin butuh diplomat-diplomat baru yang bisa berpengaruh buat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak, jazakumullah khair atas jawabannya. Mungkin bisa saya tambahkan lagi ya. Tentu penting ya terkait dengan penegakan hukum juga gitu ya. Kalau suatu wilayah itu penegakan hukumnya itu baik gitu ya, itu juga sangat bisa menarik investor-investor ya untuk datang gitu melakukan kerjasama, kemudian akhirnya tercipta lapangan kerja gitu kan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan gitu dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia gitu. Cuma mungkin karena ya ini menurut saya sangat berpengaruh ya penegakan hukum. Masih banyak apa sih namanya ormas-ormas kali ya, ormas-ormas yang aduh kayaknya itu membuat investor-investor itu jadi kabur, jadi males gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan gitu dengan negara yang makmur ya, yang kaya raya gitu, bahkan bisa berperan gitu banyak berperan dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dunia internasional seperti Amerika Serikat gitu, atau kalau di Timur Tengah mungkin Arab Saudi gitu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat ya di sana hukumnya tegas gitu, jelas. Yang apa namanya yang melakukan korupsi maka hukumannya hukuman mati gitu ya. Apalagi kalau kalau misalnya mencurinya masih kecil mungkin masih potong tangan, tapi kalau udah korupsi karena merugikan negara, merugikan rakyat juga itu bisa di apa namanya bisa dihukum mati gitu kan. Nah, dengan seperti itu kan orang-orang yang ingin apa ya yang ingin berinvestasi di negara kita itu juga yakin gitu jadinya kalau penegakan hukumnya itu bagus gitu. Oh, uh, apa jadi mereka itu ibaratnya tenang gitu, nyaman, dan kalau hal-hal ini dibenahi, maka saya yakin Indonesia bisa tuh mengambil peranan di dunia internasional dengan peranan yang lebih berpengaruh lagi seperti itu. Selama ini mungkin kita belum menjadi pemain ya, pemain dunia gitu. Mungkin bisa dikatakan kita ini hanya sebagai penonton ya, masih sebagai penonton, belum bisa dikatakan sebagai pemain dunia gitu kan. Padahal sekarang kan terjadi itu banyak konflik yang ada di dunia. Tuh Indonesia punya tuh menjadi sebenarnya kesempatan yang sangat bagus buat Indonesia untuk mengambil peranan itu gitu kan. Nah, mungkin seperti itu Ustaz Isfa tambahan dari saya. Nah, Terima jazakumullah kasih. khair. Terima kasih banyak. Izin bertanya Ustadz. Raya, silakan Ustaz. Saya ingin bertanya, kan setelah pasca banjir bandang itu disebutkan kan di situ semuanya musnah kecuali keturunan Nabi Nuh. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Kemudian di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah
Ibnu Katsir itu menyebutkan yang selamat atau yang ikut bersama Nabi Nuh itu sekitar 80 orang gitu. Atau riwayat lain Qatadah menyebutkan bahwasanya yang selamat itu kurang dari 100 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa nenek moyang kita dinisbatkan hanya ketiga anak Nabi Nabi Nuh itu? Gitu. Apakah dari berapa 80 orang yang lain itu gitu nggak punya keturunan atau bagaimana Ustaz itu? Nah, kemudian pertanyaan kedua, bangsa Indonesia sendiri dari keturunan siapa gitu? Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustadz untuk pertanyaannya. Oke, Mungkin saya terdengar suara saya. Eh, Iya, Saya terdengar. coba menjawab. Mungkin saudara Nan bilang sedang bermasalah di jaringan. Saya pernah baca atau nonton waktu itu ya, kalau nggak salah, ada yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia ini merupakan keturunan dari Yafit. Karena seperti yang disebutkan tadi, keturunan-keturunan Yafit ini menyebar dari Mesopotamia, ada yang ke arah barat, ke arah Eropa, dan ada juga yang ke arah pegunungan Altai tadi, di Mongolia. Jadi, kalau pendapat saya ya, mungkin kalau salah, tolong dibenarkan. Bangsa Indonesia sendiri merupakan keturunan dari Yafit bin Nuh. Kemudian soal orang-orang yang bersama Nabi Nuh di dalam kapal tersebut. Tadi Ustaz Saiful menyebutkan ada berbagai versi, ada yang 80, ada yang 100. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu. Tapi di dalam makalah tertulis dari Said bin Abi Urwah bin Qatadah tentang firman Allah, wa ja'alna dzurriyyatahumul bakin. Beliau mengatakan semua manusia adalah keturunan Nuh alaihissalam. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, tiada manusia yang tersisa kecuali keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapinya. Mungkin saya tanggapi, Ustaz. Silakan. Mungkin bisa di cross check lagi di Bidayah wa Nihaya apakah benar itu 80 atau 100 ataukah cuma 8. Ya, kalau menurut ayat yang tadi kan waja'alna dzurriyyatahum humul baqin itu 8 orang. Beliau, istrinya, kemudian ketiga anaknya beserta istri anak-anaknya. Ya, totalnya 8. Mungkin dari saudara Gilang ingin menambahkan. Terima untuk kasih pendapatnya tadi ya. terima kasih Ustadz untuk tambahannya. Mungkin kalau dari saya juga cukup ya Ustadz Asy'ari. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin memberikan insight lain gitu ya terkait dengan pertanyaan dari tadi Ustadz siapa itu yang bertanya? Ustadz Asy'ari? Ustaz Saiful. Ya Ustadz Saiful. Ya Ustadz Saiful. Mungkin nanti boleh ya teman-teman kita diskusi aja di sini gitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan teman-teman atau mungkin ada tambahan? Kita tambahan. Oh ya, silakan Ustaz Ardona. Kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir, surah Hud ayat 36 itu, ayat 36, ayat 40 juga, itu memang jumlahnya 80 orang Ustaz. Masing-masing mempunyai pasangan masing-masing. Maksudnya 80 orang itu ya berpasang-pasangan.
Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Emang agak canggung juga ketika misalnya apakah mereka nggak punya keturunan gitu kan, yang disampaikan sama Ustadz Saiful tadi. Apa cuma dari 3 orang itu aja atau semuanya, Allah alam. Ya. Ya, terima kasih Ustadz Ardona untuk tambahannya, Masya Allah. Alhamdulillah dapat ilmu baru lagi ya kita. Nih, pemakalah. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau sudah kita cukupkan ya, kita kembalikan ke Ustadz Zakaria. Sama satu lagi, Ustaz. Oke. Boleh Masih nggak? ada waktu, Pak. Silakan saja kalau masih Oh iya, ada. Ustadz. Masih Siap, jam Ustadz. 2, ya kan? Ya. Ustadz Saiful, boleh? Sama Ustadz yang Saiful. itu. Kan kalau di makalah disebutkan bahwasanya keturunan yang menjadi nabi itu berasal dari Sam doang ya. Sedangkan dari Yafis dan Ham ya, tidak ada keturunan disebut di situ. Padahal di makalah disebutkan di bentar tentang Yafis di situ kan, meskipun keturunan Yafis maju secara material, seringkali tersesat secara spiritual. Nah, itu kan mereka tersesat secara spiritual itu. Pertanyaannya, kenapa tidak ada nabi yang diutus kepada kaumnya gitu? Tafadhol, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz untuk tambahan pertanyaannya. Ustadz Asy'ari, boleh bantu menjelaskan terlebih dahulu? Baru mungkin nanti saya tambahin ya, Ustadz Asy'ari. Ya, saya coba menjawab ya. Kenapa tidak ada nabi yang diutus kepada keturunan Yafid? Kalau jawabannya mungkin kehendak Allah ya. Kenapa tidak menurunkan nabi atau rasul kepada keturunan Yafid bin Nuh? Karena nabi dan rasul kan rata-rata turun di Jazirah Arab ya. Jadi itu mungkin sebabnya kenapa Sam, keturunan Sam bin Nuh ini yang menempati wilayah Jazirah Arab menjadi keturunan yang menghasilkan atau keturunan banyak keturunan nabi dari keturunan Sam bin Nuh. Kalau kenapa tidak ada nabi atau rasul yang diutus kepada keturunan Yafid? Mungkin kehendak Allah ya, atau teman-teman boleh ditambahkan atau Ustaz Gilang. Ya, mungkin saya bantu menambahkan ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau kurang tepat, mohon bisa diluruskan ya, teman-teman. Yang saya pernah tahu dan yang saya pernah baca juga bahwa Nabi dan Rasul ini kan jumlahnya itu ada banyak ya. Cuma kan memang yang banyak diketahui itu ya 25 itu ya. 25 dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan. Tapi kalau tidak salah jumlah Nabi itu ada sekitar 124.000. Kalau yang pernah saya ingat ya. Mohon bisa koreksi teman-teman ya kalau ada yang keliru. Dan juga jumlah Rasul itu ada 313 apa 315 gitu. Ya, sekitar segitu. Nah, mungkin saja nabi-nabi itu ada yang berasal dari keturunan keturunan Ham dan juga keturunan Yafith. Hanya saja memang yang paling banyak itu dan yang paling ibaratnya itu memiliki tugas yang besar ya, nabi-nabi ulul azmi bisa dikatakan ya, 5 orang nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan juga Muhammad SAW. Memang ini berasal dari keturunannya Sam bin Nuh alaihissalam. Mungkin seperti itu, Ustaz. Dan juga dengan adanya Nabi dan Rasul tersebut kan pasti mereka semua ini mengajarkan untuk menyembah Allah semuanya gitu kan.
Jadi agar nanti di akhirat kelak tidak ada alasan bahwa dakwah itu belum sampai kepada mereka. Jadi yang saya tahu sih itu ya, di jumlah nabi itu ada sekitar 124.000 dan jumlah rasul itu ada 315, 313 atau 13 itu. Mungkin itu Ustadz Saiful jawaban yang bisa saya berikan ya. Boleh nanti ditambahkan Ustadz kalau yang masih kurang, atau boleh dikoreksi teman-teman yang lain juga dari jawaban saya. Terima kasih. Syukran Ustaz. Izin bertanya Ustadz Gilang dan Ustadz Syari. Jelas suara saya Ustadz Asyari? Jelas, Ustaz. Jelas sekali. Ya, Ustadz. Yang pertama mungkin saya mohon dijelaskan secara epistemologis penyebaran peradaban di ketiga benua, khususnya di benua Eropa ya. Ya, Di mohon benua maaf, saya baru tadi ada masalah di sinyal. Silakan Muskilat. Ustadz Aldi, mau bertanya Ustadz Aldi? Baik, Ustaz. Yang pertama mohon dijelaskan secara epistemologis penyebaran peradaban di ketiga benua, khususnya di benua Eropa, dan apa perbedaan secara epistemologis penyebaran peradaban di benua Eropa pada zaman dulu, artinya ketika pada zaman peradaban Islam jaya-jayanya kan di Eropa itu, di Spanyol itu kan. Apa perbedaannya secara epistemologis dulu dengan peradaban Eropa sekarang? Kenapa justru peradaban di Eropa sekarang yang minoritas, Islamnya minoritas, justru lebih yang kita ketahui ya secara ilmu pengetahuan ya lebih berkembang di sana. Mungkin mohon dijelaskan Ustadz Ananda Gilang dan Ustadz Asyari. Syukran jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Monggo Ustadz Asy'ari bisa dijelaskan terlebih dahulu, baru saya nanti menambahkan terkait pertanyaan dari Ustadz Aldi. Mungkin duluan dulu, Ustaz. Saya lagi mencari. Atau teman-teman ada yang ingin menanggapi duluan? Ustadz Aldi, mohon maaf, bisa diulangi inti pertanyaannya, Ustadz? Ini tadi sinyalnya terputus ya, saya jadi agak ini nih setengah-setengah tadi nangkep pertanyaan dari antum. Saya Ustaz, mohon dijelaskan secara epistemologis, artinya bagaimana penyebaran peradaban pada khususnya benua Eropa pada waktu itu bisa mencapai pada peradabannya gitu. Dan bagaimana apa perbedaannya secara epistemologisnya tadi, epistemologis, bagaimana cara sampainya peradaban itu dan bagaimana peradaban itu diperoleh pada ada benua Eropa pada zaman dulu, artinya pada kejayaan Islam dan peradaban Eropa sekarang gitu. Kenapa peradaban di Eropa sekarang yang secara ilmu pengetahuan lebih berkembang dan lebih menjadi rujukan ke Eropa, sedangkan Islam di sana minoritas. Seperti itu, Ustaz. Jelas Ustaz Gilang ya? Apa perlu diulang lagi, Ustaz? Cukup, Ustaz ya. Syukran jazakumullah khair. Ya. Ustadz Aldi, apa terdengar suara saya Ustadz Aldi? Ini tadi saya keluar lagi nih, baru masuk lagi. Sinyalnya agak susah di sini. Ya Ustaz, mohon bersabar. Oke. Mungkin izin menjawab ya Ustadz Aldi. Tadi masih putus-putus sih, mungkin sinyal dari sayanya ya yang bermasalah gitu. Kenapa Eropa yang tadi saya tangkap ya Ustadz Aldi, mohon nanti dikoreksi lagi. Mengapa beda gitu ya peradaban Eropa yang dulu dan yang sekarang? Kenapa sekarang itu
Eropa bisa mencapai masa kejayaannya gitu, Ustadz Aldi. Apa benar pertanyaannya seperti itu? Eh, iya Ustadz, paling yang pertama dulu tadi apa bagaimana peradaban eh, penyebaran peradaban itu bisa sampai secara epistemologisnya seperti itu. Bisa sampai ke Eropa gitu. Bagaimana dari mana atau dari dengar eh, kajian atau kajian-kajian ada yang ceramah ke Eropa gimana kan gitu seperti itu. Dan terus dilanjutkan tadi apa perbedaan eh, penyebaran peradaban di Eropa dulu bisa sampai masa kejayaannya kan pada waktu di Spanyol itu. Oh iya, iya. Oke. Spanyol itu Ya kan mungkin dari Eropa mungkin saya menjawab yang kedua dulu ya Ustadz Aldi ya, karena pernah baca gitu ya, pernah tahu juga gitu, pernah baca buku, pernah searching juga kenapa Eropa itu bisa mencapai masa kejayaannya ya, itu mencapai masa kejayaannya. Sebenarnya Eropa sendiri itu pernah berada dalam masa kegelapan ya, atau masa-masa kegelapan gitu, di mana ilmu pengetahuan itu tidak berkembang akibat dari pengaruh atau pengaruh doktrin gereja yang sangat kuat gitu ya di Eropa. Ketika itu di abad pertengahan juga, yang dimana di abad pertengahan itu justru ya Islam ini yang berkembangnya tuh berkembang pesat gitu kan, ilmu pengetahuan terutama di wilayah Andalusia tuh, Spanyol, kemudian Portugal yang sekarang jadi wilayah Spanyol dan Portugal ya, Andalusia itu. Nah, itu apa namanya? Bahkan dulu ya orang-orang Eropa itu ya belajarnya di Cordoba gitu ya, yang menjadi ibu kota Islam gitu. Eh, apa yang melahirkan ulama-ulama kelas dunia gitu kan, seperti Ibnu Rushd, kemudian juga Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian ada Imam Al-Qurtubi yang menulis kitab tafsir. Al-Qurtubi itu kan dinisbatkan kepada tempat tinggal atau tempat lahirnya, itu Cordoba kan, Al-Qurtubi. Nah, namun di seiring berjalannya waktu, nah sekarang yaitu yang kita mungkin pernah mendengar ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah itu tuh terjadi juga gitu ya di dunia Islam gitu, dan juga di Eropa gitu kan. Nah setelah abad pertengahan gitu kan, itu kan terjadi apa ya, ibaratnya tuh terjadi banyak pemberontakan ya, atau banyak revolusi gitu kan ya, revolusi industri ya, dimana ketika itu rakyat sudah muak lah dengan para raja-raja di Eropa gitu kan, Raja Louis ke-16 kayak di Prancis gitu ya, yang diberontak sama rakyatnya sendiri gitu kan, karena kemiskinan yang sudah mencekik gitu. Nah, dari situ, nah orang-orang Eropa berhasil gitu mengembalikan keadaan, terus juga di mana ketika itu dunia Islam mengalami kemunduran, ya mereka mengambil banyak manfaat gitu dari, atau mereka itu berhasil memanfaatkan momen lah. Saat ini dunia Islam lagi mundur nih, udah sekarang saatnya kita yang maju gitu, saatnya kita yang maju ya. Akhirnya banyak kan mungkin manuskrip ya, mungkin khazanah kekayaan Islam yang diambil sama mereka, sehingga ya akhirnya sekarang ya sampai sekarang mereka lebih maju gitu daripada dunia Islam gitu. Mungkin itu ya Ustadz Aldi, jawaban dari saya, jawaban yang kedua. Mungkin jawaban yang pertama bisa dari Ustadz Asy'ari ya. Mungkin Mohon maaf, suara saya mohon maaf kalau putus-putus ya, salah sinyalnya agak jelek. saya coba menambahkan tadi ya penjelasannya. Kebangkitan Eropa itu terjadi pada abad ke-14 sampai ke-16. Di situ budaya Eropa mulai kembali naik dari seni, sastra, dan ilmu pengetahuan pada periode abad pertengahan itu. Gerakan mereka ini berpusat pada humanisme, yaitu menekankan rasionalitas dan penghargaan terhadap manusia serta kehidupan di dunia.
tidak hanya di akhirat. Tokoh-tokoh yang menjadi berpengaruh pada kebangkitan Eropa itu seperti Leonardo da Vinci, Galileo Galileo, dan pada periode itu juga kemajuan teknologi mulai berkembang di Eropa seperti mesin cetak dan penemuan jalur perdagangan baru. Mungkin untuk jawaban yang lain atau tanggapan yang lain dari Ustadz Danus saja. Apa berarti kan peradaban Eropa yang sekarang ya tidak terlepas dari memang peradaban jayanya peradaban eh, Islam waktu di Eropa dulu kan, artinya mereka Ya, juga betul ambilnya sekali. dari manusia orang Islam gitu ya. Hmm. Nah terus eh, kenapa justru sekarang mereka yang minoritas ya nggak percaya Tuhan malah kan ya, itu sekarang jadi rujukan di Eropa gitu. Dan apakah justru yang mayoritas Islam dalam bidang ilmu pengetahuan ya kalah dengan ya mereka gitu, di mana mereka juga ngambilnya dari ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu. Hmm. Bisa Jadi paham Ustaz? mungkin ini Ustadz Aldi, saya ingin menjelaskan, penambahkan sih sebenarnya. Jadi memang kalau yang saya ingat itu di Eropa tuh ada beberapa fase ya. Fase apa sih namanya? Maju mundur gitu ya. Pertama itu kan Eropa itu kan cikal bakalnya itu kan dari peradaban Yunani ya. Peradaban Yunani, kemudian Yunani runtuh dilanjut dengan peradaban Romawi gitu kan. Nah, Yunani dan Romawi ini kan dikenal dengan istilah apa ya? Helenisme ya, Helenisme. Jadi yang apa namanya yang masih percaya kepada dewa-dewa gitu kan. Nah, Yunani kemudian Romawi gitu kan, di mana Romawi itu kan berkuasa berabad-abad gitu kan. Sampai fasenya itu dari Romawi yang tadinya itu pagan, menyembah berhala ya, menyembah dewa-dewa gitu kan. Sampai ketika Romawi ini rajanya ya, kalau nggak salah Raja Konstantin I ya, Kaisar Romawi ini menyatakan bahwa Kristen menjadi agama resmi negara. Maka ketika itu kan terjadi banyak pembantaian gitu ya. Orang-orang yang masih menyembah berhala itu diburu oleh kaisar dan juga pasukannya ini yang sudah memeluk agama Kristen gitu ya. Nah, dikejar lah. Nah, yang tadinya itu peradaban Eropa itu maju gitu kan. Nah, masuk ke dalam fase di mana Romawi ini sudah menjadi Kristen sebagai agama resminya. Nah, ini terjadi kemunduran. Kenapa terjadi kemunduran? Yang pertama terjadinya banyak peperangan antara Persia yang waktu itu yang menyembah api ya, Zoroaster, kemudian juga Kristen gitu yang menjadi agama resminya Romawi gitu kan. Terjadi banyak konflik gitu kan, dan konfliknya ini juga bukan 1-2 tahun tapi berabad-abad gitu, berabad-abad perang panjang lah yang nggak selesai-selesai gitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah ada, sudah lahir gitu ya, sudah menjadi nabi, bahkan sampai diabadikan di dalam Al-Quran gitu ya, dalam surat Ar-Rum gitu kan, ayat 1-5 gitu kan, peperangan antara Romawi dan juga Persia gitu. Kemudian juga terjadi kekuasaan yang absolut. Ya, kekuasaan absolut ini dipegangnya oleh para raja bangsawan dan juga para pemuka agama. Nah, maka berbahaya ya ketika pemuka agama ini eh, dekat dengan penguasa gitu ya. Dekat dengan penguasa itu berbahaya karena nanti akan merusak agama itu sendiri. Nah, ini yang pernah terjadi di Eropa, sampai Eropa masuk ke dalam dark age ya, atau apa, abad kegelapan ya, atau masa-masa kegelapan gitu kan. Nah, ini akibat akibat dari itu dominasi gereja yang doktrin-doktrinnya itu yang sampai apa namanya membatasi perkembangan ilmu pengetahuan. Sampai kan ketika itu ada ilmuwan ya, namanya Galileo Galilei ya kalau nggak salah, Galileo atau apa tuh ya, mungkin bisa di ini ya. Nah itu kan sampai dieksekusi mati gitu kan, karena menurut gereja
ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh dia ini bertentangan gitu kan. Nah, akhirnya ya itu sampailah ya tadi yang saya bilang ya Ustadz Aldi, yaitu terjadi masa revolusi itu kan, yang dimana Eropa nih mulai terbuka gitu, mulai terbuka lagi gitu, mulai ini. Nah, dari situ ada trauma terhadap agama. Jadi agama ini apa sih namanya? Agama ini adalah sesuatu yang mengekang ilmu pengetahuan gitu. Itu dari yang peristiwa yang terjadi di abad pertengahan itu, Ustaz Aldi. Nah, sehingga menyebabkan banyak orang-orang Eropa itu sampai saat ini banyak mereka itu yang ateis, ya, tidak percaya Tuhan atau agnostik gitu. Jadi percaya Tuhan tapi nggak punya agama gitu kan. Ateis dan agnostik ini kan memang populer di Eropa ya sampai saat ini itu sejak sejak itu ya sejak apa namanya sejak terjadi revolusi industri yang ada di Inggris dan apa namanya revolusi Prancis itu sampai sekarang itu. Jadi bukan sesuatu yang baru, itu sudah lama sebenarnya. Orang-orang Eropa itu trauma dengan adanya agama. Ya mungkin mereka banyak juga yang agamanya Kristen gitu ya, tapi tidak menjalankan apa namanya tidak menjalankan agamanya dengan baik, sehingga gereja-gereja itu kan juga banyak yang kosong, banyak yang dijual, akhirnya dibeli sama orang Muslim, dirubah jadi masjid gitu kan. Itu kan fenomena yang kita sering dengar ya, bahkan kita sering lihat gitu, atau mungkin ada saudara atau teman kita pulang dari Eropa yang menceritakan itu gitu loh. Nah, jadi mungkin sekarang orang Eropa itu sedang mencari alternatif agar mereka ini tidak trauma lagi terhadap agama gitu kan. Ke Islam juga sekarang banyak juga orang Eropa yang masuk Islam. Cuman Islam ini kan karena masih banyak terjadi Islamofobia ya, yang diakibatkan karena peristiwa itu tuh Selasa Hitam apa 11 September ya, yang dua pesawat menabrak gedung WTC itu kan efeknya masih sampai sekarang ya, Islamofobia itu masih banyak orang-orang yang takut terhadap Islam. Nah itu karena itu, apalagi di Eropa itu pernah juga terjadi perang antara Katolik dan Protestan, kalau nggak salah itu perang 30 tahun apa perang 100 tahun ya, lama juga itu perangnya. Nah itu semakin membuat mereka trauma gitu terhadap agama gitu. Wah, kayaknya lebih baik tidak beragama deh dibandingkan beragama, karena agama itu mengajarkan peperangan, agama itu mengajarkan pertumpahan darah. Nah, terus juga mengekang ya ilmuwan-ilmuwan yang ilmuwan-ilmuwan yang menemukan penemuan-penemuan itu malah dikurung di dalam penjara, malah dieksekusi mati gitu kan. Jadi seperti itu Ustadz Aldi, tambahan dari saya, mohon maaf ya terlalu panjang nih tambahannya. Cuma itu sih Ustadz Aldi dari pertanyaan yang tadi antum tanyakan ya. Mungkin Ustadz Asy'ari atau teman-teman yang lain kalau ingin menambahkan silahkan. Syukran Ustaz. Oh, jadi ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Apa namanya? Penyebaran peradaban ketiga benua tadi itu yang paling maju sepertinya kan di Eropa ya. Kenapa yang di Afrika sama Arab itu nggak sampai secara ilmu pengetahuan ya nggak sampai semaju di Eropa ya? Mungkin itu juga yang saya tangkap dari pertanyaan Ustadz Adil yang pertama tadi, bagaimana perbedaan peradaban masing-masing gitu. Artinya di Eropa memang di ilmu pengetahuannya yang maju seperti itu, dan di Afrika apa yang menjadi pembeda dari peradabannya gitu. Dan juga antara Arab, Eropa dan Afrika tadi ya tiga. Sebenarnya Afrika itu juga punya apa ya? Kan kita pernah apa sih namanya? Ada raja siapa sih namanya itu yang kaya raya banget gitu ya? Saya lupa namanya. Mansa Musa kalau nggak salah ya, yang memiliki ribuan ton emas gitu ya. Di sana juga sebenarnya peradaban juga ya peradaban Mesir gitu ya kan. Afrika itu kan letaknya di Afrika ya, di apa tepian Sungai Nil itu kan. Ya peradaban Mesir kuno gitu kan. Peradaban Mesir kuno gitu. Cuma ya sejak apa namanya abad pertengahan Pak mencari gitu ya tempat
yang dimana karena di Eropa juga kan terjadi masa kegelapan ya. Nah, banyak orang Eropa itu yang akhirnya mencari sumber daya di benua Afrika gitu, di negara-negara benua Afrika, sampai mereka itu ya istilahnya menjajah lah, menjajah apa sih namanya negara-negara yang ada di Afrika gitu kan. Makanya kan banyak sekali koloni-koloni Prancis, koloni-koloni Inggris, ya koloni-koloni Italia dan negara-negara Eropa yang lain itu yang menjajah negara-negara di Afrika gitu kan. Yang itu yang membuat Afrika ini menjadi ya tidak maju gitu karena gerak-gerik mereka terbatas, dibatasi oleh para para penjajah ini gitu kan, para penjajah ini. Ya makanya kan ada sekarang itu ada gerakan Afrika itu ingin terbebas dari pengaruh Barat gitu ya. Ya ada presiden siapa sih itu namanya Ibrahim Traore itu kalau nggak salah ya. Ibrahim Traore dari Burkina Faso. Nah, itu kan negara yang cukup terbelakang juga tuh Burkina Faso dari perkembangan sekarang ya mulai bangkit gitu, mulai ingin menghilangkan pengaruh pengaruh Barat. Dan juga diikuti akhirnya diikuti oleh negara-negara Afrika yang lain karena merasa kok dengan adanya Barat malah benua kita, negara kita itu tidak berkembang gitu loh. Secara peradaban, banyak terjadi busung lapar gitu ya. Penyakit-penyakit HIV juga malah berkembang pesat gitu kan. Nah, ini akhirnya mungkin timbul kesadaran dari mereka gitu. Sehingga sekarang mereka juga akhirnya ya tidak mungkin Afrika yang di bayangan kita itu ya gurun pasir gitu negaranya itu. Memang masih masih ada yang masih banyak yang seperti tapi juga kota-kota yang modernnya itu banyak gitu di Afrika Selatan ada kota Johannesburg ya. Itu kalau kita ke sana ya ya memang saya juga belum pernah ke sana sih, cuman melihat gitu ya dari dari YouTube, kemudian juga searching gitu ya. Itu kita merasa bukan kayak di Afrika tuh kalau lagi di Johannesburg ya, jadi ada di Cape Town ya, bahkan di sana pernah terselenggara salah satu ajang kompetisi olahraga terbesar di dunia kan, Piala Dunia World Cup 2010 gitu kan. Nah, ini kan menandakan bahwa di sana juga ada peradaban bahkan mungkin lebih maju ya dari Indonesia gitu, Afrika Selatan. Afrika Selatan bahkan tergabung dalam organisasi ekonomi tuh yang namanya BRICS ya. BRICS kan Brazil, Rusia, India, China, sama South Africa atau Afrika Selatan. Terus juga di Tanzania juga sama ya, negaranya juga ada kota-kota yang modern gitu di sana gitu. Uh, tapi ya memang kebanyakan sih masih masih tertinggal sih gitu ya. Di Nigeria juga sama, itu juga banyak kota-kota modern gitu. Bahkan negara kita gitu ya, tuh membuat pabrik kalau nggak salah pabrik Indomie di Nigeria ya, makanya kan ada Indomie Afrika itu. Jadi peradaban juga sebenarnya tumbuh gitu di Afrika, tapi tidak sepesat yang ada di Eropa. Gitu. Karena itu kolonialisme yang terjadi itu, kata Aldi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ustaz Gilang. Ya, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 3.12 ya, maka akan kami kembalikan kepada Pak dosen, Pak Zakaria Oke, Husin Lubis. sudah cukup ya. Ya, menarik Ya, ya Ustaz. tadi. Luar biasa, aktif sekali. Walaupun tadi belum waktunya dikasih ke saya ya. Saya hanya menyimpulkan saja. eh, Pertama makalah ya, makalah teman-teman. Satu, nggak ada halamannya. Saya nggak tahu kenapa nggak ada halamannya. Memang 10 halaman, tapi halamannya tidak ada. Itu kenapa nggak ada halamannya? Goib, Oh, Ustaz. mungkin saya lupa ini, Ya? Ustaz. Lupa diedit, Ustaz. Nah, nanti direvisi, nanti saya share lagi di grup nih. Direvisi ada beberapa catatan yang harus nanti direvisi. Baik, Ustaz. Eh, Kemudian lagi masalah makalah.
RPS ya, lihat RPS ya, lihat RPS, ide dari sejarah. Nah, lagi-lagi saya katakan sejarah itu kan bungkus. Buat kita bungkus, dalam bungkus itu ada isi. Eh, jadi kita harus ada isi dalam bungkusan itu. Bagaimana cerita tentang peradaban tiga benua ini? Apa ide ilmu pengetahuannya di situ apa? Ide ilmu pengetahuan saat itu di situ apa? Di RPS itu saya kasih clue itu kan epistemologi dan apa? Epistemologi dan ontologi. Coba lihat RPS ya kan. Jadi ide tentang dari peradaban tiga benua ini adalah epistemologi dan ontologi. Nah, ini nanti berkaitan sebenarnya. Ontologi itu kan dasar-dasar dari kita belajar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan ya, yang tanpa dasar dari ontologi dan epistemologi. Oke, ontologi itu kan apakah ontologi itu kan tentang hakikat, metafisik. Cerita dalam Al-Quran itu kita taunya informasi dalam kitab suci. Pada saat itu kita tidak ada di situ kan. Ketika terjadi banjir bandang Nuh, kemudian Nuh membawa rombongan dalam kapalnya yang diceritakan dalam kitab suci ya. Ya banyak beberapa ayat menceritakan tentang itu ya. Salah satunya surah Hud ya, itu lengkap sekali tentang cerita Nabi Nuh ya. Surah Hud, kemudian surah Nuh sendiri, tapi yang paling lengkap saya rasa salah satu surahnya surah surah Hud tadi itu ya. Surah Hud itu kan ada cerita Nabi Nuh di situ. Membawa rombongan tadi itu kita tidak hadir ya pada masa terjadi banjir bandang itu dan Nuh membawa rombongan itu kita tidak hadir di situ. Kita ini sudah generasi keberapa ya? Sekarang tahun 2025. Peristiwa itu terjadi sebelum Masehi. Ya. Banyak ahli sejarah, ya ilmuwan-ilmuwan untuk melacak terjadinya kapan itu terjadi ya. Itu kan masih mengundang debatable ya, perdebatan. Ini ontologi membahas tentang itu. Jadi kisah yang ada dalam informasi kitab suci yang kita tidak langsung merasa kejadian pada saat itu, ini menjadi ontologi dia. Itu metafisik. Ya, betul nggak cerita itu ada kan gitu? Jadi pertanyaan begitu, apakah betul cerita itu ada? Kemudian ditambah dengan epistemologinya, ilmu pengetahuannya. Bagaimana cara membuktikan bahwa cerita itu ada? Baru di situ muncul epistemologi. Caranya bagaimana? Ya, kita lihat bumi ini, tadi ceritaan bumi ini. Bumi kita lihat ada daratannya. Yang utara, kemudian selatan. Tadi disebutkan utara, setelah peristiwa banjir bandang, keturunan-keturunan Nuh itu menyebar ya dalam beberapa benua. Yang ke utara berarti benua Eropa ya. Utara itu kan kalau kita lihat peta kan di Eropa. Itu tersebar dari golongan Javet atau Yapis. Kemudian kalau yang ke selatannya itu Afrika, golongan Ham. Yang masih berdomisili di tengah-tengah itu Syam. Dari sini bukti-bukti itu kadang banyak yang yang mengundang para peneliti ya. Peneliti apa betul ya? Bentuk benua ini apakah sama yang sekarang dengan tempo dulu pada zaman Nabi Nuh? Ternyata memang banyak perubahannya. Jadi bumi ini kan yang kita lihat sekarang ya, kita lihat dari satelit itu nggak sama di masa bumi pada masa zaman Nabi Nuh itu. Jadi setiap berapa ratus tahun itu kadang ada perubahan ya struktur bumi ini ya. Ya mungkin dari lempeng tektoniknya ya, kemudian ada ya pencairan apa es di kutub. Ya pencairan es di kutub itu bisa menimbulkan munculnya daratan, tenggelamnya daratan. Nah, ini juga nanti bisa mengkaitkan dengan peristiwa banjir bandang Nabi Nuh itu kalau secara sainsnya. Apakah jangan-jangan memang pada saat itu terjadi pencairan es ya, es di kutub kan kalau dalam diksi Al-Qur'an kan sama kemudian sama ardun kan. Wahai apa keluarkan air di atas langit ya, kemudian ridol ma, kemudian wabli ilma dari bumi. Ya, bisa jadi kan kutub kutub utara, kutub selatan. Jadi Anda bisa bayangkan ya mencairnya kutub utara dengan kutub selatan kalau terjadi saja itu sudah apa ya membuat banjir yang sangat dahsyat. Kalau secara apa ya sainsnya. Jadi
peristiwa pencairan kutub utara dan selatan, simbolnya itu sama dan Ardun ya, sama itu kutub, misalnya kutub utara, Ardun itu kutub selatan. Kalau terjadi cairnya ini, ya banyak yang apa, ekosistem ya, kemudian pertanian hancur, semuanya banyak yang bisa wafat ya, banyak efeknya itu ya, termasuk ya manusia ini juga bisa jadi punah juga kan, karena terganggu ekosistem. Nah ini epistemologinya. Jadi idenya kan di situ sebenarnya. Jadi membuktikan kita tidak pernah hadir di situ, ternyata melihat artikel-artikel para peneliti, mereka juga tidak hadir di situ, kemudian meneliti ya, artefaknya, arkeologinya, ditemukan misalnya ya peta ini dulu memang tidak seperti itu, sekarang berubah, ada yang daratan muncul, tadi disebut tadi apa tentang benua apa, yang pernah hilang, yang di Kritias juga pernah saya terangkan itu yang di minggu lalu itu. Tentang bukunya Plato itu kan, eh, Atlantik ya, benua Atlantik yang pernah tenggelam kan gitu. Dibahas lagi tadi tentang apa tadi? Eh ini menarik sebenarnya ya. Menarik, ada penelitian menarik tentang keturunan Nabi Nuh ini. Ada haplogrup ya. Haplogrup apa, pohon DNA, pohon DNA. Saya bisa share aja ya. Share sebentar saja ini. Mudah-mudahan waktu cukup nih, pohon DNA ini. Ya ini. Ini dari Nabi Adam. Ini berkaitan nanti ke Nuh tadi itu. Ini Adam ya, asal asal nenek moyang kita. Kenapa Y? Ya kenapa Y? Y itu kan laki-laki ya. Laki-laki perempuan. Kalau laki-laki punya dua kromosom ya. Y dan X ya. Kalau perempuan ya cuma satu saja, XX kan. XX itu perempuan. Karena yang menentukan keturunan itu kan laki-laki. Makanya Y kromosom ya. Karena laki-laki Asy'ari pulungan pasti dia punya dua kromosom tuh, X dan Y. Tapi kalau siapa di sini, siapa perempuan di sini? Katanya Susilawati pasti dia punya kromosom XX tuh. Itu sudah menjadi penelitian ini ya tuh. Susilawati pasti XX tuh. Ahmad Musaddad itu XY itu. Nah, jadi kalau anak laki-laki pasti dua kromosom, perempuan punya satu kromosom tuh, XX tuh. Makanya disebut Y di sini karena sudah pasti tuh, Adam itu pasti ada X-nya, pasti ada Y-nya. Paling paling dominan tuh pasti Y, karena perempuan tidak ada Y. Logikanya begitu kan? Perempuan sudah pasti tidak ada Y-nya, yang ada Y-nya itu pasti laki-laki. Tapi laki-laki punya Y dan X, makanya disebut Y kromosom Adam. Terus kita tarik garis ke sini, di mana Nuh itu? Di sini dah, di sini. Ini Nuh di sini dia. Nanti silahkan dipelajari lagi ya. Nuh itu di sini, IJK ya. ABCDF ini IJK. Kemudian punya keturunan tadi disebut tadi siapa? Sem. Sem itu IJ ya. Ini IJ. IJ ini Sem. IJ nanti di mana mereka berdiam, kemana mereka bermigrasi, silakan nanti diklik-klik saja. Kemudian IJ itu, kemudian tadi Jafet. Jafet itu K. K. Kemana mereka bermigrasi setelah banjir bandang. Nah, terus terus sampai nanti ke ini paling ujung ya, sampai pun terbentuknya nanti di Indonesia, nanti bisa terketar sini ya. Ini sangat panjang sekali, silakan dipelajari. Ini yang paling menarik bagi saya di sini itu kan, masalah haplogroup nih IJ dan K ini. Dan sangkut pautnya nanti masalah yang pernah terjadi perdebatan sangat sengit panjang sekali di Indonesia ya, antar habaib itu ya. Habaib itu kalau kita pelajari, saya sudah berkali-kali saya pelajari, memang mereka ini kalau misalnya habaib ya, di mana mereka bermigrasi, dia kan ke G ya. G. Kalau seandainya memang keturunan dari Ahlul Bait itu pasti nggak mungkin G itu, pasti IJ itu. Ya dari Ibrahim itu, ya Ibrahim itu pasti keturunan dari yang IJ itu. IJ langsung ke H itu. Jadi makanya sangat jauh sekali. Nah, itu yang menariknya tadi, tapi kan tetap suka terjadi perdebatan panjang. Itu acu ngarang-ngarang gitu kan. Tapi itulah yang terjadi, begitu orang-orang ilmuwan ya membahas itu terus sampai akarnya dari Adam sampai kemana manusia ini bermigrasi, kemudian mendiami tempat-tempat, misalnya ke benua Amerika. Tadi disebutkan di Amerika, sebenarnya penduduk di Amerika itu adalah ya, nenek moyangnya Eropa. Ya memang betul kan, nenek moyangnya Eropa. Misalnya kayak di tadi disebutkan Skandinavia ya, bangsa Viking ya. Disebutkan dari bangsa Viking itu. Bangsa Viking itulah seorang pelaut yang handal, yang mereka ini tinggal di Skandinavia itu kan negara-negara apa? Eropa, Eropa Utara. Ya termasuk nanti salah satu keturunannya Christopher Columbus. Tuh Christopher Columbus itu kan masuk ke benua Amerika, meskipun di situ sudah ada penduduknya ya. Ya suku apa?
Indian yang sekarang bergeser migrasi ke Meksiko. Tapi yang paling mendominasi di Amerika itu adalah keturunan dari orang-orang apa Eropa. Makanya sedikit lain ya ketika di Eropa, ketika di Amerika, misalnya Donald Trump, dia membatasi sekarang undang-undang tentang migrasi. Nah, itu saya agak lain dia membatasi undang-undang tentang migrasi, sementara sendiri dia kan bukan orang orang asli Amerika, dia kan orang migrasi. Karena penduduk seluruh Amerika itu adalah orang-orang Eropa Utara kan, Skandinavia tadi itu bermigrasi ke situ gitu. Kemudian dibuat undang-undang tentang migrasi. Ini yang kadang kalau kalau apa ya gila kekuasaan atau apapun disebut itu. Jadi begitu. Kadang melupakan sejarah itu tidak boleh juga gitu. Kita melupakan sejarah nenek moyangnya kemana, kemudian buat undang-undang yang dia sendiri kadang sebenarnya bumerang sama dia gitu. Karena orang pendatang, orang migrasi kan membuat undang-undang tentang migrasi itu kan di Amerika itu setelah Presiden Trump. Saya rasa itulah ya kesimpulan saya. Udah 15:24. Ya silakan di closing statement. Baik, Cuma Ustadz. kalah. Ya. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz, untuk tambahannya, untuk kesimpulannya, Ustadz. Kami berharap teman-teman bisa memberikan masukan ya terhadap jurnal yang tadi sudah kami buat, atau nanti ada perbaikan dari presentasi. Insya Allah nanti siap kami revisi lagi, Ustadz, terkait tadi yang perlu ditambahkan dari apa yang telah kami buat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari kami berdua. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan dari teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Oke, silakan sudah dipotong. Sudah? Kita foto dulu bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah ya. Ketua kelas jadikan satu file nanti ya, foto-foto kita dari pertemuan pertama nanti dikirim ke saya aja ya. Ya, Siap, Ustaz. Ardona ya, dijadikan satu file foto-foto itu ya. Terima kasih. Ketemu lagi kita di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.